Hari ini kita berbincang-bincang tentang sosok tokoh namanya Christian Senughugrojo. Siapa Christian Senughugrojo itu? Dia adalah seorang ilmuwan, ahli bahasa, dan juga seorang penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Secara singkat, riwayat hidup Senughugrojo ini, Senughugrojo itu lahir tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, negeri Belanda. Dan nanti dia meninggal pada tanggal 20 Juni 1936 di Leiden, Belanda. Jadi ilmuwan dan penasehat pemerintahan jajahan Hindia Belanda ini sangat fenomena sampai hari ini. Kalau kamu mendengar di masyarakat, kebanyakan begitu mendengar nama Senughugrojo, orang akan mengatakan dia orang yang tidak baik. Artinya kalau didengarkan ke itu, banyak yang mengatakan tidak baik dibanding dengan yang baik. Tapi itu urusan penilaian. Mari kita cermati perjalanan hidup Senughugrojo. Jadi Senughugrojo ini lahir di Oosterhout, Belanda, tanggal 8 Februari 1857. Sekolahnya di Universitas Leiden di Belanda. Waktu S3 untuk mencapai gelar doktor, dia menulis tesisnya, itu judulnya Perayaan Mekah. Artinya perayaan Mekah itu apa? Yang dimaksud dia perayaan Mekah itu apa? Ibadah haji. Inilah tesis yang menyebabkan Senughugrojo menjadi doktor. Jadi jenjang pendidikan yang tertinggi S3-nya itu dia menulis ini, buku ini. Di dalam buku inilah Senughugrojo menceritakan bahwa banyak hal yang diceritakan, tapi yang sangat perlu saya kemukakan di dalam pertemuan saat ini adalah apa? Orang naik haji itu karena panggilan, kan? Ke tempat di mana kiblat kaum muslimin ada, yaitu Ka'bah. Jadi sesungguhnya ibadah haji itu panggilan sakral keagamaan. Tetapi karena yang datang manusia itu banyak, Senughugrojo menulis bahwa fenomena perdagangan menjadi sangat menonjol. Itu umumnya begitu. Setiap ada manusia berkumpul, pasti di situ ada pedagang. Bisa dilihat kan? Ada pasar kaget kalau hari apa itu kan? Ada keramaian 17 Agustus, ada keramaian perayaan apa saja, pasti ada pedagang-pedagang. Sama kata Senughugrojo ini, di dalam ibadah haji yang berkumpul manusia seluruh dunia, maka yang menonjol itu juga adalah perdagangan. Dan kalau sudah ngomong masalah keuangan, masalah dagang, masalah harta, pasti akan ada orang yang melakukan tindakan curang. Jadi Senughugrojo juga menceritakan di sana itu juga banyak jamaah haji yang ditipu, jual beli yang tidak benar. Dan itu rupanya
Ya bukan rupanya, itu hukum besinya alam atau sunatullah bahwa setiap ada kumpulan manusia pasti ada dagang. Setiap dagang pasti ada kecurangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan atau memberitahu kepada kita bahwa manusia kita ini lahir di dunia, di dalam dirimu itu ada unsur jahat dan ada unsur baik. Fujuraha wa taqwaha. Coba buka surat Syam. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Sadaqallahul azim. Silakan terjemahnya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ya, jadi pada diri manusia itu ada fujur, potensi kejahatan, dan ada takwa, potensi kebaikan. Nah itu kita semuanya termasuk saya yang sudah tua ini juga harus hati-hati. Ketika sudah ngomong masalah uang, pasti kita itu sering tergoda. Dan ayat itu menjadi benar sampai hari ini kan begitu kan. Berapa kali kamu mendengar jamaah umroh ditipu, ya kan? Coba, itu kan urusan ibadah, orang ngumpulin mendirikan travel supaya maksudnya orang yang umroh atau haji itu menjadi nyaman, tapi fujurnya itu apa namanya? Potensi buruknya itu menonjol sehingga apa? Menipu orang. Jadi ini buku perayaan Mekah atau ibadah haji itu ditulis oleh Syekh Ukhronya tahun 1880 untuk mendapat gelar doktor. Ya karena Quran sudah mengatakan begitu ya, sampai kapanpun manusia itu kalau sudah urusan rezeki, uang segala macam itu kalau nggak kuat-kuat kecurangan itu akan muncul. Makanya kamu ketika saya suruh mengucapkan jujur makmur, doa mabrur itu resapkan di dalam hatimu, karena itu sangat penting ketika kamu nanti hidup di masyarakat. Itu yang menonjol. Bahkan, nah ini, di Mekah pun pada saat itu masih ada perbudakan. Apa yang disebut budak itu? Jadi manusia itu dirampas haknya, dijual belikan. Jadi kayak barang. Itu pada abad ke-19 atau pertengahan 19. Di dunia manapun, apakah itu Amerika, apakah Eropa, apakah Asia, termasuk di Mekah, jual beli budak itu masih ada. Dan itu diceritakan oleh Syekh Ukhronya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu berkali-kali Tuhan sangat mengkritisi tentang perbudakan. Bahkan di dalam ajaran Islam itu pada awal-awalnya kan misalnya orang puasa melanggar larangan, salah satu dendanya apa? Membebaskan budak. Itu bukan berarti bahwa Islam pro kepada perbudakan, bukan. Quran turun itu ketika masyarakat dunia seperti itu, ada perbudakan. Nah kalau Islam atau Quran tidak membahas atau mengatur masalah perbudakan, berarti Islam itu atau Quran itu turun di ruang hampa, tidak bisa mengatur masyarakat. Jadi karena seperti itu keadaannya, lalu di antara ajaran Islam itu ada itu tadi. Kalau puasa Ramadan batal tanpa ada apa? Alasan syar'i, maka dia harus membebaskan budak di antaranya itu. Sekali lagi jangan kalau begitu Islam itu memperkenankan perbudakan, buktinya bukan, itu sedikit demi sedikit dibebaskan dengan cara aturan sosial kemasyarakatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ukhronya itu
tahun 1891-an itu ke Aceh. Tapi sebelum dia ke Aceh, tahun 1885, Senuk Hokronya itu ke Makkah. Maaf, bukan tahun 1800, wong dia lahir tahun 1857. Jadi Senuk Hokronya itu pergi ke Mekah 1885. Dia adalah dari keluarga Protestan yang taat. Tetapi untuk supaya dia bisa masuk ke Mekah, kan masuk ke Mekah itu kan syaratnya harus orang Islam kan. Senuk Hokronya itu rela untuk masuk Islam. Dia juga harus dikhitan dan lain sebagainya sebagai persyaratan. Sehingga tahun 1885 dia bisa masuk ke Mekah untuk mencari informasi dan mendalami apa sih pengaruhnya agama Islam ini bagi umat manusia. Beruntungnya kita dengan adanya Senuk Hokronya masuk ke Mekah atau Saudi Arabia tahun 1885. Jadi dia itu ke Jeddah tahun 1884. Tapi harus proses ini proses itu sampai dia rela masuk Islam tahun 1885 baru dia boleh masuk ke Mekah. Keuntungan bagi kita sekarang, terutama bagi para ilmuwan, Senuk Hokronya masuk ke Mekah itu bisa mengumpulkan foto-foto jamaah haji saat itu. Jadi ini tahun 1885-an. Misalnya ini foto jamaah haji dari Kabul, Afghanistan. Ini dari Zanzibar. Jadi ini foto-foto jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Ini salah satu keuntungan andai kata tidak ada Senuk Hokronya, barangkali kita tidak bisa melihat, oh begini ya pakaian jamaah haji saat itu. Ini jamaah haji yang di luar Indonesia. Kalau jamaah haji yang dari Indonesia, ini fotonya. Ini jamaah haji dari Celebes. Celebes itu Sulawesi. Ini jamaah haji dari Jawa. Ini jamaah haji perempuan dari Banten. Ini jamaah haji dari Solok, Sumatera Barat. Jadi ini adalah sebuah keuntungan kita bisa melihat laporan yang sampai hari ini. Jadi foto ini sudah berapa ratus tahun. 1885 sampai sekarang itu kan kita bisa melihat. Hal yang paling menarik adalah foto dari jamaah haji Aceh. Jadi ini salah satu keuntungan kita, seorang Senuk Hokronya mengabadikan situasi saat itu dengan gambar. Kamu bisa membayangkan ketika foto-foto ini dibuat itu sangat sulit. Saya naik haji tahun 1992, memfoto itu tidak bebas. Jadi di Saudi Arabia waktu itu cara berpikirnya itu sangat sangat keras. Jadi memfoto, jangankan di Masjidil Haram, moto di Arafah saja, itu saya menyaksikan sendiri. Ketika orang itu memfoto, dipanggil oleh askar, askar itu polisi ya. Zaman itu belum ada handphone kan, jadi fotonya itu masih pakai film. Jadi foto kodaknya itu dirampas, filmnya ditarik kan jadi terbakar kan. Itu saya saksikan tahun 1992 itu masih begitu. Jadi bayangkan ketika Senuk Hokronya bisa memfoto tahun 1885, ini sebuah perbuatan yang
sangat bermanfaat dan sangat susah dilakukan saat itu. 100 tahun saja, saya tahun 1992 itu masih dilarang berfoto-fotoan. Nah, kalau sekarang itu Saudi Arabia agak kendor, bahkan kan biasa orang foto-fotoan di dekat Ka'bah kan. Tahun 1992 itu masih tidak boleh. Di Arafah saja saya melihat itu ditarik. Terus kemudian dilempar jamarat itu. Orang lagi menunggu jamarat itu kan biasa moto-moto. Ditarik filmnya. Cuma tahun 1996 saya berkesempatan naik haji itu, saya punya, sayang saya tidak saya bawa, foto saya di dekat dengan background Ka'bah. Tapi itu dengan cara yang, jadi masuk ke Masjidil Haram itu diperiksa kan. Nah, waktu itu saya pakai apa namanya, serban yang Yasir Arafat itu, kodaknya itu saya bungkus dengan apa, sorban itu, saya pegangi begini. Jadi sandal saya kan saya lepas, sandal saya letakkan gini, jadi saya sambil megangi sandal gini, tapi ini sejumlah kamera. Jadi ketika masuk ke pintu Masjidil Haram diperiksa, ya yang diperiksa kan sini, padahal kameranya kan ada di sini. Saya masuk lolos. Ketika saya meminta tolong teman saya untuk memfoto saya dengan background Ka'bah, itu pun dengan sangat hati-hati. Begitu habis difoto langsung kita pergi. Itu tahun 96, di kloter saya itu menjadi bahan perbincangan orang karena waktu itu langsung dicetak di Mekah. Terjadi itu, jamaah yang lain itu iri. Gimana nih caranya? Kok bisa itu? Nah, jadi artinya tahun 1996 saja foto-fotoan waktu ritual haji itu susah. Apalagi ini tahun 1885. Jadi kamu jangan membayangkan sekarang, oh gampang foto itu. Susahnya setengah mati. Itu catatan saya tentang bukunya Senuk Hukronya Perayaan Mekah. Jadi ini buku ditulis tahun 1880, tahun 1885 dia ke Mekah, dan yang paling menarik dan mungkin menjadi tujuan utama Senuk Hukronya itu adalah jamaah haji orang Aceh. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perang Aceh. Perang Aceh itu adalah perang zaman kolonial yang paling lama, 40 tahun. Jadi Belanda itu kesulitan untuk menundukkan orang Aceh. Kalau perang di Ponegoro kan 5 tahun, 1825 sampai berapa? Sampai 1830, jadi 5 tahun. Tapi perang Aceh itu 40 tahun. Atas dasar itulah Senuk Hukronya waktu di Mekah dia banyak berhubungan dengan orang Aceh. Untuk apa? Dia ingin tahu apa sih pengaruhnya agama dengan kegigihan orang Aceh itu di dalam melawan penjajahan. Karena kok Belanda 40 tahun itu tidak bisa apa-apa. Jadi perang Aceh itu terjadi 1873 sampai 1913. Dan Senuk Hukronya itu masuk ke Aceh menjelang akhir. Tapi waktu itu Aceh masih belum ditundukkan oleh Belanda. Apa maksudnya Senuk Hukronya masuk ke Aceh? Dia mencari penyebab apa yang menjadi orang Aceh itu semangatnya luar biasa. Selain dia sudah memperoleh data dari jemaah haji yang ada di Mekah yang berasal dari Aceh. Tapi dia ingin tahu sendiri kalau di Acehnya itu kayak apa. Itulah sebabnya salah satu cara Senuk Hukronya untuk bisa masuk ke Aceh, dia menggunakan nama Islam dengan nama Abdul Ghaffar, supaya dia, ini saya tidak membawa fotonya Senuk, dia pakai jubah, jadi bahasa Arabnya lancar, agamanya bagus, bahkan dia waktu di Jeddah itu menikah dengan seorang muslimah tapi meninggal. Kemudian dia
menikah lagi dengan seorang ningrat dari Sunda di Ciamis, yang kemudian dia itu mempunyai 4 orang anak. Tapi kemudian istrinya meninggal waktu melahirkan anak yang terakhir. Setelah itu 2 tahun kemudian Senuk Hukurnya menikah lagi dengan Siti Saidah, itu juga seorang ningrat Sunda Muslim, dan melahirkan seorang anak. Anaknya itu hanya 1 dari perkawinan yang kedua itu. Artinya dengan Senuk Hukurnya mengawini orang-orang muslimah dari tataran Sunda itu, dia memang Islamnya bagus. Cuma saja kita sekarang ini bisa membaca bahwa Senuk Hukurnya itu pernah mengirim surat kepada temannya. Jadi Senuk Hukurnya itu mempunyai teman sekolah namanya Karl Besold. Dia mengirim surat pada tanggal 18 Februari 1886 yang mengatakan, saya masuk Islam itu pura-pura loh. Jadi suratnya Senuk itu sekarang masih bisa dibaca di perpustakaan Universitas Heidelberg. Ayo, wallahu a'lam bisalab. Itu kan menjadi kontroversi orang. Dia menipu orang Islam supaya bisa masuk Aceh, dan dia mengetahui rahasianya Aceh itu bagaimana, sehingga pada akhirnya Aceh bisa ditaklukkan oleh penjajah. Yang menarik, ketika Senuk ini ada di Aceh cuma 7 bulan, dia bisa menulis buku seperti ini. Ayo, kamu yang masih muda-muda ini, lihat, hanya 7 bulan di Aceh dia bisa menulis 2 buku setebal ini. Ini buku yang berkaitan dengan orang Aceh, tapi laporan dia dan segala macamnya tentang Aceh itu kira-kira kalau ditulis semuanya itu menjadi 4 buku ini. Jadi artinya, padahal dia bukan orang Aceh, dia hanya 7 bulan, dia hanya minta informasi dari orang-orang Aceh. Jadi untuk menulis buku ini, dia itu bertanya dengan orang-orang Aceh. Ada 2 atau 3 orang informan dia yang memberi informasi bagaimana keadaan Aceh. Jadi di sini tuh tentang adat, budaya, keagamaannya, tentang kisah-kisahnya, tentang musiknya, tentang perilaku orang Aceh dan lain sebagainya, ditulis menjadi 2 buku ini. Dan buku ini kemudian dia membuat catatan nasihat dia kepada orang Belanda, dan akhirnya orang Aceh itu bisa ditundukkan oleh tentara Belanda. Ini adalah foto-foto perang Aceh. Kamu lihat, ini adalah fotonya Teuku Umar yang ada di tengah. Jadi ketika Van Hodge tentaranya itu menyerbu, jadi ketika dia masuk Banda Aceh dikira masjid itu adalah istana kerajaan Aceh. Dia nyerbu ke Masjid Baitur Rahman. Kolonel Van Hodge ini ditembak oleh sniper, dia meninggal di sini. Nanti kalau kamu ke Aceh bisa melihat, sayang ini dulu sekitar tahun 2010-an saya dan anak-anak saya ke Aceh. Disinilah dulu Van Hodge itu ditembak oleh orang Aceh. Tapi sayangnya karena sekarang masjid Aceh itu diperbesar, ini sudah tidak ada. Ini kemarin saya melihatnya itu ketika saya ke Aceh, prasasti ini sudah ada di pinggiran gitu. Jadi ini sekarang, ini dulu ada pohon, jadi kenang-kenangannya kan Van Hodge itu ditembak di bawah pohon ini. Ini sudah tidak ada sekarang. Itu sama saja kamu nanti kalau naik haji, orang
sa'i itu dari mana ke mana? Safa Marwa. Safa Marwa itu apa? Bukit kan? Nanti kalau kamu naik haji, jangan kaget, loh bukitnya mana? Bukit Marwa itu sudah tidak ada, karena sudah diratakan dengan tanah. Itu dengan alasan keamanan. Jadi misalnya ini Safa, ini Marwa. Safa itu sudah diratakan dengan tanah. Kenapa? Karena dulu itu kalau orang mundar-mandir tok sa'i, Safa Marwa, Safa Marwa, itu kan 7 kali, berakhirnya kan di Marwah. Pintunya itu hanya ada 1, sehingga itu terjadi crowded. Nah kalau crowded itu bisa saja orang terinjak-injak. Nah sekarang Bukit Marwah itu diratakan dengan tanah, sehingga orang itu di sana dibuat pintu, di sana dibuat pintu. Jadi orang bisa jalan lepas ke sana, atau keluar lewat pintu sana, atau lewat sana. Itu mengurangi kecelakaan yang terjadi seperti dulu pernah terjadi banyak jamaah haji Indonesia yang terinjak-injak di terowongan Muaisim itu kan. Pernah dengar itu? Jadi jamaah haji itu dulu terowongan itu cuma 2 arah begitu. Jadi karena terinjak-injak banyak yang mati. Nah, salah satunya itu kalau kamu ke sana loh, katanya secara fikih ada sa'i itu dari Safa Marwah. Kok sekarang Marwah tidak ada? Iya, sekarang sudah diratakan dengan tanah. Hanya tinggal beberapa ubin itu masih ditunjukkan bekasnya itu. Begitu pula Bukit Safa. Bukit Safa itu sudah direndahkan, jadi dipangkas. Dulu tidak setinggi tahun 92, 94, 96 saya masih bisa memanjat puncak. Ya Bukit Safa itu tidak terlalu tinggi, kira-kira segini lah. Tapi sekarang sudah direndahkan lagi. Itu salah satu catatan-catatan yang bisa saya sampaikan mengenai tesis Senuk Hukrunya masuk ke Mekah atau perayaan Mekah. Sebelum lanjut, untuk supaya semangat, mari sama-sama kita mengucapkan jujur makmur, doa mabrur. 1, 2, 3. Jadi ketika Senuk Hukrunya masuk ke Aceh dan dia bisa membuat buku ini, dan dari advis inilah dia mengetahui rahasia pertahanan orang Aceh, sehingga dengan demikian perang Aceh itu bisa berakhir. Artinya Belanda menang, mengalahkan orang Aceh itu dengan Sultan Daud Shah sebagai Sultan terakhir Aceh ditangkap dan dibuang ke Ambon. Itu atas advis Senuk Hukrunya. Itulah yang menjadi banyak kontroversi, sehingga orang-orang, khususnya orang Aceh, sangat benci dengan Senuk Hukrunya itu, karena dia merasa daerahnya atau orang-orang dulu kayak begini loh, yang meninggal pada perang Aceh itu. Coba lihat. Jadi orang Aceh itu sangat dendam dengan nenek moyangnya yang dibantai dalam perang Aceh itu. Dan Senuk Hukrunya itu kemudian karena dia tidak setuju dengan cara pemerintah Hindia Belanda, jadi dia itu memberi advis menghadapi perang Aceh itu jangan melalui senjata, tetapi melalui informan saja. Terus kemudian mana yang lemah, ya divida et impera lah, dipecah-pecah begitu, tapi jangan pakai senjata begini. Tapi karena penguasa Hindia Belanda yang diberi advis itu tidak mau mengikuti advisnya Senuk Hukrunya, dia merasa kecewa, akhirnya dia pulang ke Belanda tahun 1906. Sehingga karena dia pulang, ya anaknya tidak bisa menjumpai atau tidak bisa melihat Senuk Hukrunya sebagai bapaknya, karena jadi anaknya ditinggal di Bandung. Senuk Hukrunya pindah ke mana? Ke Belanda.
karena dia merasa kecewa. Anak dari istri yang ketiga itu namanya Raden Yusuf. Raden Yusuf itu kemudian mempunyai anak 11 orang. Dan anak pertama dari Raden Yusuf itu namanya Edi Yusuf. Dan Edi Yusuf itu adalah pernah meraih Piala Thomas Cup tahun 1958 di Singapura. Jadi yang memenangkan Piala Thomas Cup itu sesungguhnya cucunya Senuk Hokronya, namanya Edi Yusuf itu. Akhirnya dia kembali ke Belanda. Dia mengajar menjadi guru besar di Universitas Leiden. Dan pada tahun 1936, tepat pada tanggal 26 Juni, Senuk Hokronya meninggal dunia. Inilah makam Senuk Hokronya di Leiden. Saya beberapa hari yang lalu melihat YouTube, ada orang yang mendatangi makam ini dan dia berdiri di atas ini sambil diinjak-injak gitu karena marah. Tapi pesan saya kepada kamu sebagai muslim-muslimah generasi muda, tidak perlu begitu. Semarah-marahnya kita kepada orang, kita punya etika dan adab, tidak perlu kuburannya diinjak-injak begini. Tahun 2014 saya berkesempatan mampir ke Belanda. Saya kunjungilah rumah Senuk Hokronya itu ini. Di Leiden. Makamnya ini juga ada di Leiden. Tapi saya tidak berkesempatan melihat makamnya itu karena waktunya mepet. Bayangin, rumah Senuk Hokronya yang tahun 1800 sampai 1936 semewah ini, ya, hanya karena ilmunya dia itu dihargai orang, menjadi pengajar, jadi profesor di Universitas Leiden. Nah, saya ingin membandingkan kepada kamu. Jadi ini penjajah kan, Senuk ini kan, karena dia kan ada di pihak penjajah, memberi nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda. Rumahnya mewah seperti ini. Bandingkan dengan rumahnya Hos Cokro Aminoto. Ya. Ini rumahnya Senuk Hokronya, ini rumahnya Cokro Aminoto. Hah? Jadi ini omap mewah, di depannya itu ada sungai, ya khas Belanda lah. Rumah yang di depannya ada sungai itu berarti daerah elit. Dulu waktu kita cerita Hos Cokro Aminoto kan, kamu sudah melihat bagaimana dalamnya rumah ini. Jadi inilah sedikit kisah Senuk Hokronya. Nanti pada suatu hari kita akan membicarakan orang Aceh ini. Nanti ketika kita berbicara tentang Perang Aceh. Tapi yang paling penting adalah jadilah ilmuwan. Siapa di antara kamu yang ingin jadi penulis, tulis saja pengalamanmu yang ada di sini dan jadikan sebuah buku. Apakah itu buku cerita, apakah itu komikus, apakah itu apa, nanti bisa kamu buat seperti apa? Cerita komik Jepang itu apa? Manga, kayak begitu-begitu. Masa kamu kalah dengan Senuk? Senuk itu cuma 7 bulan bisa menulis buku setebal-tebal ini. Nah, jadi kata kuncinya adalah menjadi ilmuwan yang baik. Ya, ini kan pelajaran. Kalau Senuk itu dulu menulis ini kepingin apa namanya mengetahui bagaimana situasi Aceh, bahkan dia sampai masuk Islam, yaitu bagi kita ya karena dia mengaku Islam, ya dia seorang Muslim. Tetapi kalau melihat suratnya kepada temannya
dia mengatakan saya pura-pura. Dan surat itu masih bisa dibaca di Universitas Heidelberg. Itu kira-kira sosok tokoh Snoop Hokronya. Jadi kalau kamu nanti mendengar orang mengatakan Snoop Hokronya itu orang jelek, kamu harus juga membaca buku-bukunya. Jadi jangan katanya-katanya. Kalau kamu nanti mendengar orang mengatakan Snoop Hokronya itu orang baik, kamu juga harus membaca bukunya supaya kamu tidak menjadi orang yang asal percaya omongan orang tanpa kamu mencari sumber aslinya. Karena sebagai orang Islam, Quran menegaskan fas'ahlu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Terima kasih.